Oke, kita lanjut dari buku ESPS-nya. Nomor halaman 117. Sense of sight, ya kan? Apa itu sense of sight? Indra penglihatan. Apa indra penglihatan? Mata. Warna apa matanya ini? Biru. Ada yang matanya seperti ini warnanya? Nggak ada. Saya coklat. Saya coklat. Saya coklat. Saya coklat. Ada yang warna matanya seperti ini? Itu biru kelabu. Orang Indonesia rata-rata matanya warna apa? Hitam ya? Hitam, coklat. Hitam sama coklat, Miss. Saya coklat, Miss. Hitam sama coklat. Jadi yang paling, nah kita bahas nanti bagian-bagian mata ya. Biasanya orang Indonesia ini semua Miss lihat matanya ada yang hitam, ada yang coklat. Biasanya sesuai dengan warna rambutnya itu. Kalau kita warna rambutnya hitam, jadi mata kita itu warnanya hitam. Pirang, makanya mata mereka biru-biru seperti itu. Hijau kuning. Iya. Miss, kamera saya kedip-kedip. Siapa ini? Valencia, kenapa? Oke, boleh. Yang udah izin buka kamera, boleh. Nah, jadi indera penglihatan kita adalah mata. Yuk, kita lihat bagian-bagian mata kita. Bagian mata kita itu terdiri dari bagian luar dan mata bagian dalam. Tangan di atas meja, jangan ada yang pegang pensil, jangan ada yang matanya ke laci, ya. Nanti Miss tanya nggak tahu, Miss suruh belajarnya dari depan pintu aja, ya. Bagian mata kita terdiri dari dua bagian mata luar dan bagian mata dalam, ya. Coba lihat bagian mata luar, apa itu? Nih, bagian mata. Ada terdiri dari beberapa bagian. 1, 2, 3. Alis mata katanya. Mana yang alis mata? Yang mana alis mata? Ini alis? Ebertus, salah. Itu bukan alis. Itu bukan alis. Ya. Iya, yang ini yang alis, ya. Ini alis. Cara supaya bisa dapat nilai. 1, Miss kasih tanda ini nomor 1. Alis. F alisnya semua. Apa fungsi alis? Sama plus. Alis itu berfungsi untuk melindungi mata. Melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata. Dari keringat yang menuju ke mata. Dari air atau keringat yang menuju ke mata. Kalau dahi kita sedang kepanasan pasti keringat kan? Keringatnya jatuh. Nah, alis ini berguna untuk menghalangi tetesan keringat itu. Langsung dia masuk ke mata. Kalau keringat itu biasanya mengandung garam dan itu asin. Nanti kalau masuk ke mata perih mata, ya. Jadi dihalangi atau melindungi mata kita dari air yang akan menetes. Pedaslah. Yang kedua, bagian apa? Yaitu kelopak mata. Yang mana kelopak mata? Ini. Ini. Ini panjang sampai ke belakang ini. Ya. Ini bagian nomor 2, kelopak mata ya. Yang membuat mata kamu bisa bertutup, yang ada lipatannya. Nah, kelopak mata fungsinya adalah menutup bola mata. Kelopak mata membuat mata berkedip, membasahi mata, kotoran.
keluar mata. Masa nggak bisa baca sama-sama? Kelopak mata berfungsi menutup bola mata. Kelopak mata membuat mata berkedip, membasahi mata, mengiring kotoran keluar mata, dan mengistirahatkan mata dari terpaan cahaya. Enggak lagi lah, suruh sama-sama baca ya, satu-satu aja. Iya, jadi kelopak mata ini fungsinya apa? Supaya kamu bisa menutup mata. Coba bayangkan kamu nggak bisa tutup mata, pasti matamu kering, ya. Jadi ini membuat mata berkedip, membasahi mata, mengiring kotoran keluar mata, dan mengistirahatkan mata. Kalau malam tutup mata kan, tidur, itu mengistirahatkan mata. Lalu mengiring kotoran keluar mata. Kamu kalau bangun pagi atau kalau udah sore-sore, siang-siang, ada nggak kotoran matanya di sini? Itu terjadi karena kamu sering tutup kedip-kedip. Jadi dia, kelopak mata ini mengiring kotoran kita itu sampai ke ujung mata ini, ya. Itu maksudnya. Membasahi mata. Nggak setiap pagi, nanti sore juga. Coba gini kan, pasti ada. Ya. Yang terakhir, bulu mata. Bulu mata itu Ezio duduknya ke depan. Bulu mata, yang mana bulu mata? Nih, yang lentik ini. Nih ya, nomor 3. Ini bulu mata. Oke, bulu mata ini fungsinya untuk melindungi mata dari debu. Ya, mata kita sensitif, jadi banyak pelindungnya. Pernah kemasukan debu matanya? Pernah. Enak rasanya? Enggak kan? Enggak. Hanya aja rasanya langsung mau dibersihkan. Mata kita itu sensitif. Kemasukan sedikit debu saja langsung perih, langsung tidak enak rasanya, ya kan? Makanya pelindungnya banyak. Bulu mata, kelopak mata, alis mata, ya. Nih, bagian-bagian mata dari luar. Ini yang bagian dari luar. Bisa ya? Bisa bedakan ya? Alis itu beda sama bulu mata. Oke, bulu mata itu yang panjang lentik. Yang ada bulu mata palsu kan? Yang bisa ditempel gini kan? Kalau alis biasanya di apa itu sama perempuan? Disulam. Lanjut ke bagian mata yang dalam. Bagian-bagian mata dalam terdiri atas hal-hal berikut. Nih, bagian mata. Coba dari yang paling luar. Ya. Tunggu dulu ya, Miss kecilkan dulu ya. Ini kan hanya gambar. Kalau dibuat kecil. Oke, suara jangan bahas yang nggak perlu. Nih. Oke, coba gantian baca ya. Yang bagian 1, si dari Sauli. Yang ini baca sklera. Ya, baca. Sklera merupakan lapisan terluar yang sangat kuat dan berwarna putih. Bagian sklera yang berwarna bening disebut kornea, yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Nih, perhatikan semua. Sklera. Yang pertama, sklera itu merupakan lapisan terluar yang sangat kuat dan berwarna putih. Ini dia, lapisan terluar yang warna putih. Oke?
Bagian sklera ini yang berwarna bening disebut kornea, yang berfungsi apa? Menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kalau bagian telinga yang pertama menerima apa? Gendang kan? Gendang. Liang telinga, kok liang? Daun telinga. Daun telinga. Nah, kalau bagian mata yang pertama sekali menerima dan meneruskan cahaya itu adalah sklera, bagian yang berwarna putih yang disebut kornea. Berwarna bening yang disebut kornea. Ini dia. Berarti ini adalah kornea, ya kan? Nih. Oke, lanjut yang nomor 2 berikutnya. Nih. Baca si Viola. Pupil. Pupil merupakan lubang di tengah iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil merupakan lubang yang di tengah iris. Di tengah iris itu ada lubang. Ini dia, pupil. Ya. Ada lubang di tengah iris ini. Oke, nih. Ini disebut pupil. Pupil ini berfungsi untuk mengatur berapa banyak cahaya yang bisa masuk ke mata. Gak semua dia mata itu, yang tadi kamu bilang Ezio, saat kamu lihat matamu di cahaya, ada yang tengah hitam ya kan? Kecil di tengah hitam, itu dia pupil. Kalau kamu pernah lihat bagian mata, oh ini nih. Iya, ini dia, mana dia? Ini. Yang kecil, hitam di tengah. Nah, itu pupil. Kalau kamu perhatikan yang di buku juga, ada itu yang halaman 117. Ada yang hitam kecil kan, di tengah kan? Itu pupil, ya. Nah. Iya, yang hitam di tengah. Pupil merupakan lubang di tengah iris yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Jadi itu nanti dia bisa mengecil kalau cahaya terlalu terang, supaya jangan banyak cahaya yang masuk. Oke? Pupil. Lanjut. Berikutnya ada si iris. Ayo, yang mana iris ini? Nih, nomor 3 ya. Ya, baca si Evelyn Howe. Ernestine. Iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Ya, iris ini yang berwarna, yang tadi warna biru. Nah, ini iris. Tadi pupil itu di tengah iris kan? Nah, iris itu yang berwarna ini, yang warnanya kalau kamu hitam, kalau Miss sepertinya coklat, Miss. Miss coklat, Albert coklat. Pupil. Oh, kemana sih Gaston? Udah dibilang coklat hitam. Itu pupil. Yang itu cahaya. Ini cahaya. Kalau kamu di foto kamera itu cahaya, ada nampak cahaya dia, ketangkap kamera. Ini. Ya sabar, kita baca dulu satu-satu. Kita masih sampai iris. Kita masih sampai iris. Oh, kok iris? Iris tadi yang di tengah ya kan? Iya. Pupil yang di tengah, iris yang berwarna ini. Ini yang berwarna. Oke? Itu yang memberi warna pada mata. Lanjut yang nomor 4 ke bagian dalam, lensa mata. No. Kalau mau ke toilet seharusnya dari tadi sebelum sesi kedua masuk. Ya. Lensa mata, yuk baca si Valencia CL. Ya, Valencia CL, baca nomor 4. Lensa mata berbentuk cembung dan bening serta terletak di belakang iris. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tempat di retina.
Oke, nah itu dia tadi si lensa mata. Lensa mata itu di belakang iris ya, bentuknya cembung, bening, serta terletak di belakang iris. Lensa mata berfungsi apa? Untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Ini cahaya yang masuk ke pupil nanti akan diatur supaya diluruskan agar tepat jatuh di retina. Oke, lanjut koroid yang nomor 5 yuk. Ebertus baca nomor 5. Koroid. Koroid merupakan lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluhan darah. Nih. Ya, koroid itu lapisan tengah. Ini banyak mengandung pembuluh darah ya, di bagian mata di dalam. Jadi kalau mata kita itu dikeluarkan seperti bola, ya. Nih bola. Nomor berikutnya ke nomor berapa ya? 6 lah. Otot mata. Si Elis baca. Yuk Gaston. Ayo Elis. Otot mata berfungsi untuk menambatkan bola mata dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Nah, otot mata kita itu yang membuat supaya mata kita bisa bergerak. Ada ototnya. Kamu bisa gerakkan tangan karena di tanganmu ada otot. Mata juga seperti itu. Otot mata berfungsi menambatkan bola pada mata supaya matanya melekat di sini, nggak kemana-mana matanya, nggak keluar. Ya, otot mata melekatkannya pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata ke kanan ke kiri kalau kamu mau melihat. Nomor 6 retina. Nomor 7. Si Arlin. Retina merupakan lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning, sedangkan bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik buta. Oke, retina merupakan lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Ini dia, bagian retina ya. Yang ditunjuk ini bagian retina. Merupakan bagian terdalam bola mata yang mengandung sel penglihatan. Bagian retina ini yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning. Ya, warna kuning kan? Sedangkan bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik buta. Yang peka cahaya bintik kuning, yang tidak peka cahaya bintik buta. Nomor 8 yang terakhir. Saraf mata. Johannes, yuk baca. Johannes Sirait. Kuat ya. Ayo, mana suaranya Johannes? Harus dipanggil 10 kali ya, baru bisa baca ya. Cara mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Intinya semua itu kalau indera manusia itu dihubungkan ke otak, ya kan, Kwina ya? Saraf mata yang menghubungkannya. Kalau kamu dari indera pendengaran dihubungkan oleh saraf pendengaran ke otak.
Kalau penglihatan dihubungkan oleh saraf mata sampai ke otak. Jadi otak kamu yang mencerna apa yang kamu lihat. Oke? Saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Oke? Nih, 8 bagian-bagian mata bagian dalam ya. Mata bagian dalam terdiri atas ini 8. Apa yang pertama tadi? Yuk baca. Yang satu sklera, yang kedua pupil, yang ketiga iris, Yang ketiga, yang keempat lensa mata, lensa mata, proyek ilmu korona mata, yang ke-7 mata retina, yang ke-8 saraf mata. ya. Ke-8 saraf mata. Bisa ya? Benar nggak kalau kita nggak kedip matanya bisa kering? Iya. Sebentar aja. Pasti perih, dia terasa perih karena kering itu. Jadi harus kedip-kedip supaya matanya basah. Ya. Ini pupil itu apa nih? Sini kan pupil itu lubang tengah yang berfungsi mengatur cahaya masuk ke mata. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses bisa melihat, ya. Kenapa? Nih, proses melihat, mata kita nanti akan melihat benda. Ingat, benda itu bisa kita lihat karena apa? Karena ada cahaya ya yang mengenai benda. Pantulan cahayanya tadi masuk ke mata dan dia terbalik. Ini suara Miss kecil kan? Ke otak untuk dicerna. Kita baca Suara Miss kecil. prosesnya. Oke. Siapa yang mau baca ini? Yang suaranya kuat. Suara Miss kecil. Yang di rumah dulu. Suara Miss kecil. Suara Miss Suaranya kecil. kuat yang di rumah. Jennifer Halim. Ya, Jennifer kuat suaranya. Iya, Jennifer lagi siapa ya yang bisa suaranya kuat ya? Suara Miss kecil. Calixto. Kuat suaranya, baca. Ya. Satu, kita dapat melihat benda jika ada cahaya. 2, cahaya pantul dari benda masuk ke mata melalui pupil. 3, cahaya dibiaskan oleh lensa mata menuju retina. Lensa mata mencembung atau memipih agar bayangan jatuh tepat di retina. Bayangan yang jatuh di retina menjadi terbalik. 4, bayangan yang ditangkap retina kemudian dikirim ke otak. 5, otak akan menjermankan bahwa benda yang sudah kita lihat tidak terbalik. Setelah diolah oleh otak, barulah kita mengetahui benda yang kita lihat. Oke, proses melihat. Ada urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ezio hadap depan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, apa yang terjadi? Kita bisa melihat benda jika ada cahaya. Kalau ini mati lampu, semua Miss matikan, ini kaca ditutup, kamu bisa lihat? Bisa. Kalau Miss tutup semua, kan Miss bilang Miss tutup semua kacanya. Ditutup semua cahayanya, nggak nyambung ya. Nggak bisa kan? Kalau malam hari ditutup kamarnya, mati lampu, nggak bisa melihat. Karena apa?
tidak ada cahaya. Cahaya yang kedua, cahaya itu dari cahaya pantul dari benda masuk ke mata melalui pupil. Jadi benda yang kamu lihat itu memantulkan cahayanya masuk ke pupil kita. Oke, pupil apa tadi? Yang bagian kecil itu kan? Pupil yang bagian kecil kan? Nanti kalau Miss tanya nggak tahu, Miss suruh dari depan pintu aja belajarnya ya. Cahaya pantul dari benda yang masuk ke mata itu melalui pupil. Pupil yang mana tadi? Yang kecil kan? Yang warna hitam itu di tengah-tengah mata. Nah, dia masuk melalui pupil. Nomor 3, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata menuju retina. Nih, lensa mata tadi yang ini, bagian putih ini. Lensa mata dibiaskan menuju retina. Retina di mana? Nih, di titik yang warna kuning. Di sini banyak saraf penglihatan, oke? Menuju ke retina. Lensa mata mencembung atau memimpi agar bayangan itu tepat jatuh di retina. Harus tepat jatuh di retina. Kalau tidak, nanti kamu melihat bendanya itu kabur, ya. Ya, karena tidak tepat jatuh di retina, makanya kamu pakai kacamata sekarang, ya. Jadi cahaya tadi yang sudah dibiaskan oleh lensa, dia akan menuju retina. Lensa mata mencembung atau memipih. Ini lensanya ini yang warna putih ini, mencembung memipih supaya tepat jatuh di retina. Dan nomor 4, bayangan yang ditangkap oleh retina itu dikirim ke otak. Ingat ya, kalau bayangan yang sampai di retina itu dia terbalik. Memang begitu cara kerjanya, cara kerja mata kita, ya. Jadi benda yang awalnya tegak dari nomor 1, kalau sudah sampai ke retina dia terbalik. Tapi setelah sampai dia ke 5, bayangan itu kan dikirim ke otak. Nah, sampai di otak akan diterjemahkan apa benda tersebut, ya. Tapi di otak benda itu tidak terbalik. Jadi kamu tahu apa benda itu, ya. Lihat ini. Nomor 5, pohonnya terbalik enggak? Enggak kan? Jadi di mana letak bendanya terbalik? Di retina, iya, menuju retina. Di bagian retina itu bendanya dilihat terbalik. Setelah dari retina akan dikirimkan ke otak. Otak nanti akan menerjemahkan benda apa itu yang kamu lihat. Dan ingat di otak bendanya tidak terbalik lagi. Oke? Ini proses melihat. Udah paham? Dari tahap 1, benda yang bisa kamu lihat itu harus dia bercahaya, dia memantulkan cahaya. Kalau tidak, kamu tidak bisa lihat apa-apa. Cahayanya itu masuk ke kemana tadi? Pupil, ya. Masuk melalui lubang pupil. Nih, yang di tengah-tengah, yang warna hitam itu. Lalu, di lensa mata akan diatur dia supaya sampai ke retina, ya. Lensa matanya nanti akan mencembung, memipih, supaya tepat jatuh di retina. Supaya kamu bisa lihat benda apa itu. Oke, dari retina tadi akan sampai ke dikirimkan dia ke otak melalui apa? Saraf mata. Pokoknya kalau yang berhubungan ke otak itu pakai saraf mata, ya. Disampaikan dari saraf mata dan sampai di otak dia akan diterjemahkan. Benda apa itu yang kamu lihat? Oke, ada yang mau ditanya? Sudah paham ini? Proses melihat? Sudah paham? Cari Queen, coba ulangi. Bisa diulangi? Yang di rumah udah paham? Proses melihatnya gimana? Arlin, Elis, ada yang mau ditanya? Viola, Tegar, Jesslyn, Yap. Kenapa? Jesslyn. Kenapa di sini dia? Enggak. Di-mute lah semua. Oke, nggak ada yang mau ditanya? Paham berarti semua ya?
Oke, pelajaran kita sampai di sini tentang proses melihat. Oke, besok kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Miss absen sekali lagi. Bye, kelas 4. Bye, Miss.